Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam siaran Morning Call Gereja Besar Indonesia bagian Barat bersama saya Pendeta Martin Lewakabesi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita boleh bersyukur. Tak terasa kita sudah akan sampai kepada sukacita Natal. Tapi kita bersyukur juga bahwa di tengah-tengah menyambut sukacita Natal ini, kita boleh bersama-sama akan disapa dalam firman Tuhan, dalam siaran Morning Call kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa memohon tuntunan dan penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa penyertaan-Mu begitu luar biasa bagi kami, hingga kami akan bersama-sama disapa oleh firman Tuhan. Berkati sertai firman ini menjadi dasar hidup kami. Berfirmanlah, ada hati yang siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan kita terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-1. Injil Matius pasal 1, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-17. Matius pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-17, yang demikian firman Tuhan. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nason. Nason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Usia. Usia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahas. Ahas memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manase. Manase memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakan Setil. Setil memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Asor. Asor memperanakan Sadok. Sadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, Maranatha. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, silsilah bisa menjadi merupakan bagian Alkitab yang paling membosankan bagi siapapun. Betapa tidak di sini kita hanya menemukan sederet nama-nama orang. Karena itu tidak heran kalau banyak orang termasuk pendeta juga ketika membaca atau berkhotbah sampai pada bagian ini, mereka lalu melewatinya. Atau juga mereka membaca, tapi mereka membaca secara sekilas. Padahal kalau kita pelajari lebih mendalam, kalau silsilah itu dibuat atau dimuatkan dalam firman Tuhan, tentu kita harus pahami ada maknanya, bukan? Tidak asal-asalan atau hanya sebagai bagian pelengkap.
Orang Yahudi pada masa itu sangat mengagungkan asal-usul keturunan. Karena itu bagi mereka silsilah sangatlah penting. Kenapa? Selain untuk membuktikan keaslian mereka, ras mereka, tapi juga menunjukkan keunggulan nenek moyang mereka dibandingkan dengan yang lain. Karena itu tidak heran mereka membenci orang Samaria, karena dianggap sudah tidak lagi murni rasnya. Bahkan kalau Bapak Ibu mempelajari tentang sejarah Raja Herodes, ia pernah memerintahkan catatan silsilahnya dibakar. Untuk apa? Untuk menutupi fakta bahwa ia bukan dari keturunan Yahudi asli. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam masyarakat agraris zaman dulu, zaman Yesus, ya, kelahiran bukan menjadi di tengah-tengah medis seperti saat ini, melainkan di tengah-tengah keluarga, di rumah, dan seluruh keluarga berharap dengan keajaiban kelahiran. Misalnya si ibu yang bergumul dalam kesakitan pada waktu ia bersalin. Di satu pihak ada harapan akan kegembiraan, di lain pihak dari sang ayah yang terpaku sambil menahan nafas. Lalu tiba-tiba teriakan keras tangis bayi memecah kesunyian. Itulah peristiwa keajaiban hidup yang dikerjakan oleh Allah. Lahirlah seorang anak yang kemudian menyusu. Cara pemberian nama dari orang tua dan keluarga. Memilih nama yang melambangkan perasaan mereka pada saat itu, atau yang melambangkan pengharapan serta doa restu mereka untuk hari depan anak itu. Kondisi demikian juga terjadi pada abad pertama tentang sepasang suami istri Yahudi di kota kecil Timur Tengah yang juga menjalani ketegangan dan kegembiraan di sekitar kelahiran bayi mereka. Mereka pun memberikan nama bayi dengan hikmat sesuai dengan apa yang dipesankan oleh malaikat. Hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Kita bisa lihat itu dalam Lukas 1 ayat 31. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nama yang sangat bersangkutan dengan keselamatan umat manusia. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab Alkitab katakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama siapa itu? Namanya adalah Yesus. Dalam Alkitab dikatakan bahwa nama Yesus sangat berkuasa. Ingat Bapak Ibu, nama Yesus sangat berkuasa. Karena itu harus kita berdoa dalam nama Yesus sendiri. Mengatakan, apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya dalam nama Yesus. Orang sakit disembuhkan bukan? Setan diusir keluar. Nama Yesus itu sangat sakti, ya, menyembuhkan. Disembuhkan dalam nama Yesus. Orang buta melihat, orang lumpuh pun berjalan. Nama Yesus memang berkuasa. Tapi ingat Bapak Ibu, nama yang berkuasa itu tidak dapat disalahgunakan sebagai mantra. Hati-hati. Lalu asal sebut kita langsung dapat melakukan apa saja yang kita mau. Karena itu jangan menyebut nama Yesus dengan sembarangan. Apalagi menyebutnya supaya menjadi terkenal, menjadi populer, dapat mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena itu berhati-hatilah. Jika Allah memberi nama, tidak akan meleset. Allah tahu siapa anak yang dilahirkan itu. Karena dia memberi nama yang tepat, Yesus. Dalam bahasa Yesua, bahasa Ibrani Yesua,
yang artinya Allah menyelamatkan. Melalui bayi itu Allah akan menyelamatkan manusia. Karena itu mari janganlah kita hidup dalam ketakutan. Janganlah kita hidup dalam kecemasan. Janganlah hidup dalam kekhawatiran. Karena kita sudah selamatkan dan memiliki Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersama-sama satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, kalau hari ini kami belajar tentang nama-nama silsilah. Dan puncak nama itu adalah nama Yesus yang hadir untuk menyelamatkan Putra Natal yang akan kita rayakan nanti tanggal 25 Desember. Berkati kami supaya nama itu punya kuasa. Tapi nama itu jangan kami salah gunakan untuk kepentingan kami, untuk populer kami. Tetapi nama itu kami jaga dan kami pelihara dengan baik. Nama itu tidak kami sebut dengan sewenang-wenang. Karena nama itu punya kuasa dalam hidup kami. Mampu. Tapi kami punya percaya kepada nama itu. Biarlah dalam sukacita Natal yang akan kami sambut ini, kami rayakan bukan dengan pesta pora, tapi kami rayakan dengan keseranan. Kami rayakan dengan memperdulikan kepada orang lain. Tidak hanya mementingkan diri sendiri. Karena dia lahir bukan mementingkan diri, tapi dia lahir untuk kepentingan orang banyak. Berarti kami Gereja Pertanian Indonesia bagian Barat dalam perayaan-perayaan Natal, baik di jemaat-jemaat yang ada di kota maupun daerah-daerah termasuk yang ada di pos-pos Pelkes, kami boleh merayakan Natal dengan penuh sukacita. Biarlah perayaan Natal ini kami rayakan jauhkan dari orang-orang yang menghalangi akan sukacita Natal ini Tuhan. Tapi kami boleh rayakan dengan sukacita sampai nanti dengan tahun baru. Terima kasih Bapa. Ini sukacita kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Selamat menyongsong sukacita Natal. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Shalom.